Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja puji sempurna adalah milik Allah. Setiap pujian yang datang kepada kita pasti karena apa yang dipuji adalah pemberian Allah. Mengapa kita dipuji? Karena Allah memberikan karunia dan Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak mungkin majelis ini ada kecuali dengan hidayah taufik Allah. Nafsu tidak menyukai kita ke masjid, nafsu tidak menyukai kita belajar. Setan mati-matian menghalangi terjadinya majelis ini, tapi kuasa Allah mengalahkan segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang budiman, tidak terbayang oleh kita akan ketemu sekarang. Akan banyak kejadian dalam hidup ini yang tidak terpikir, tidak terbayang. Tapi semuanya Allah sudah tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, yang di belakang. Artinya apapun yang akan terjadi Allah tahu, yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Kalau dilihat dari depan, jamaah ini mirip dengan di tiap tempat berceramah, yaitu wajah-wajah banyak masalah, ya. Benar atau benar? Judul yang diberikan adalah bagaimana agar hidup Allah yang mengurus. Ini sesuai dengan wasiat Rasulullah kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Beliau mewasiatkan agar putrinya berdoa seperti ini. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang Maha Hidup, yang mengurus segala-galanya, langit bumi berikut segala isinya sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun dan terus menerus. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, dengan rahmatmu tolonglah saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Masya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW banyak tidak masalahnya? Rasulullah punya masalah tidak? Jawab hadirin, jangan jadi masalah baru. Rasulullah SAW punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Karena dituntun oleh Allah. Ini yang sedang ceramah kira-kira banyak tidak masalahnya? Sok tahu, harusnya mengatakan tidak tahu, ya. Inilah masalah orang Indonesia. Banyak mikirin urusan orang lain. Sudahlah, mau ngapain mikirin saya? Lebih baik pikir bagaimana ditolong oleh Allah. Jangan takut menghadapi hidup ini, karena ada Allah yang menguasai langit dan bumi yang maha baik. Oleh karena itu, hidup yang bahaya itu bukan masalah. Bahaya hidup ini jauh dari pertolongan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an
ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau pasti kejadian. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak kejadian. Jadi dalam pikiran kita menghadapi hidup ini cuma satu, bagaimana supaya saya ditolong oleh Allah dalam hal apapun. Allah Maha tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalian tidak tahu. Allah pemilik langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada satupun kecuali Allah yang memilikinya. Apa yang kita cemaskan? Dan Allah sudah janji, kita tidak disuruh menyelesaikan masalah sendiri. Hidup ini sepenuhnya ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ini kalau saya lihat, selain wajah-wajah banyak masalah, ini wajah menunggu jemputan. Jemputan malaikat maut. Benar? Benar atau benar? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan, dengan yang tidak cocok, dan dengan yang cocok sebagai ujian yang sebenar-benarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali kalian. Jadi hidup ini nunggu mati, sambil nunggu mati diuji setiap saat dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Yang bahagia bukan yang tidak diuji, yang bahagia yang ditolong Allah menghadapi ujian ini. Jangan takut. Tidak ada ujian untuk mencelakakan. Anak kita sekolah diuji tidak? Anak tidak lulus karena apa? Karena soal? Bukan, karena salah jawabannya. Ya. Hidup kita menderita bukan karena persoalan hidup. Hidup ini menderita karena salah menyikapinya. Apa yang salah menyikapinya? Kita sibuk ingin menyelesaikan sendiri, padahal tidak disuruh kita menyelesaikan sendiri. Dalilnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi kita tidak disuruh ngerjain semua persoalan sendiri, pusing. Udah bodoh, banyak mikir, pusing. Hah? Benar? Kita tidak punya ilmu kecuali yang Allah berikan kepada kita. Allah Maha tahu, kita tidak tahu kecuali apa yang Allah beritahukan kepada kita. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakin bergantung hanya ke Allah, maka baginya Allah cukupi. Jadi jangan takut, jangan risau. Ada Allah yang maha baik, yang memiliki, menguasai, dan janji akan menolong kita. Jadi masalah kita itu bertakwa atau tidak, itu saja. Berikut ini rumus sederhana, rumus agar hidup Allah yang mengurus. Rumusnya 5 us. Rumus 5 us agar hidup Allah yang ngurus. Nah, sengaja ujungnya di us-us karena tadi pakai baca itu puisi apa namanya? Pantun. 1. Kalau ingin hidup Allah yang ngurus, syarat pertama, hati harus tulus. Apa? Yang kedua, ibadah harus bagus. Ayo bunyi. Yang kedua apa? Harus bagus. Harus apa yang 5 rumus ini ya? Karena kalau enggak boleh pulang. 1, hati harus tulus. 2, ibadah harus tulus. 3, hidup harus lurus.
4. Ikhtiar dan doa harus serius. Yang kelima, tobat terus menerus. Insya Allah hidup akan mulus. Ini nggak usah yang ini. Satu apa? Hidup harus tulus. Ini maaf katanya sound sistemnya bergema kah? Oke, Apip tolong dicek, ini direlay oleh semua media sosial yang ada di MQ Digital. Jadi tolong diceknya apakah reverbnya terlalu besar atau tidak. Jadi Bapak, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Jadi sebelum beramal kuncinya niat dulu. Seperti barusan sholat, tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat qobla subuh 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Yang membedakan apa? Niatnya. Kalau niatnya salah, waktu sesudah qomat niat sholat tahiyatul masjid, maka dia belum sholat subuh. Oleh karena itu wajib bagi kita selalu berusaha meluruskan niat. Coba kalau mau telepon cari nomornya dulu atau langsung telepon. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Dan kunci yang dinilai oleh Allah, kunci yang dinilai oleh Allah adalah innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing kita karena Dia yang ciptakan, Dia yang ngasih. Tidak lihat rupa dan harta, tapi Allah melihat hati dan amal. Jadi sebelum amal, hati dulu. Makanya orang yang sibuk beramal belum tentu diterima kecuali niatnya ikhlas. Niat ikhlas itu menjadi ruhnya. Kalau tidak ada niat, jadi kayak badan tanpa ruh. Pernah dengar yang pertama dihisab siapa? Mujahid yang mati di medan perang. Ketika ditampakkan amal, dia mengakui. Lalu apa yang kau lakukan? Saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati terbunuh di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Lalu Allah berfirman, kadzab, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian tersebut. Di akhirat diseret, tertelungkup, masuk neraka. Beneran ini. Tidak kurang beraninya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Di hadapan Allah aja dia ngaku karena engkau. Tapi Allah Maha tahu isi hati. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah mengatakan dusta kamu. Karena Allah tahu hatinya dia lebih sibuk cari penilaian manusia. Ingin dianggap hebat, pejuang, pemberani. Allah tidak bisa dibohongi. Gagal total semua perjuangannya karena salah niat. Jadi ternyata di hatinya lebih sibuk cari penilaian orang daripada cari keridhaan Allah. Yang kedua dihisab sudah tahu, orang yang belajar agama, belajar dan mengajarkan, orang yang belajar Quran dan membacanya. Ini yang kedua dihisab. Para ustadz, syekh, ulama, tadi imam itu dihisab yang kedua, ya. Iya. Ustadz Abdul Somad, semoga Allah menyayangi beliau. Ustadz Adi Hidayat, ustadz yang lain itu dihisab yang kedua. Pasti nyebut Agim.
Pasti nggak kuat saya ingin dihisab ya. Benar, mungkin saya golongan yang kedua dihisab karena belajar dan mengajarkan. Juga para pembaca Quran, penghafal Quran, itu yang kedua, kelompok kedua dihisab. Ditampakkan oleh Allah karunia, mengakui apa yang kau lakukan. Ada yang mengatakan, ya Allah, saya sudah belajar dan saya ajarkan. Saya belajar Quran dan saya baca, kadzab, dusta kamu. Ada yang Allah berfirman begitu. Kamu belajar dan dakwah karena ingin disebut alim, ingin disebut orang berilmu, ingin disebut dai kondang, ingin disebut syekh terkenal, ingin disebut kiai, ingin disebut habaib. Engkau dakwah karena ingin kedudukan di hati orang. Maka di akhirat ada yang ngejungkel, diseret ke neraka, tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu. Tahu apa? Niatnya sibuk ingin mencari kedudukan di hati orang dengan amal-amal untuk Allah. Sama yang qori juga, ternyata ada penghafal Quran masuk neraka. Kenapa? Karena Allah tahu hatinya menghafal Quran, ingin disebut hafiz, hafizah, ingin disebut qori, qori'ah. Walaupun sudah disebut oleh manusia, di sisi Allah bisa tidak ada nilainya. Salah niat walaupun hafal Quran tidak dapat apa-apa. Yang ketiga adalah orang kaya yang suka sedekah. Sama sedekah. Di akhirat dusta kamu. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan. Dan demikianlah orang-orang menyebutmu sebagai dermawan. Tapi di sisi Allah diseret ke neraka. Padahal dia sedekah. Karena niatnya cari kedudukan di hati orang. Hati-hati nih hadirin sekalian. Kenapa jadi pada stres begini? Saya juga stres nih Pak. Lagi ceramah ingat diri sendiri. Jangan-jangan gosong nanti, naudzubillah. Bagaimana caranya? Ya sudah, Allah Maha dekat, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu isi hati. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh Allah menciptakan manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hatinya, dan kami lebih dekat daripadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah Maha tahu, Maha dekat. Sudah cukuplah Allah yang menilai. Wa kafa billahi syahida. Orang mau tahu, mau tidak tahu, Allah tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak, Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang mau menghargai kita atau nggak menghargai, terserahlah. Yang penting amal kita diterima oleh Allah. Orang mau balas budi atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting diterima oleh Allah. Hidup bahagia, hidup ditolong Allah, kuncinya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, ibadahku, hidupku, matiku Allah. Dah, tidak sesederhana ceramah ini. Tapi kalau sudah galau, pasti berharap dari makhluk. Kalau sudah sakit hati, pasti berharap dari makhluk. Orang yang ikhlas, anteng. Kenapa? Karena Allah menurunkan sakinah di hatinya. Suami yang ikhlas dalam mendidik keluarga, anteng, gak banyak sakit hati. Istri yang ikhlas dalam mengurus keluarga, enggak banyak sakit hati. Ada sedih, ada galau, ada gelisah, ada kecewa, tapi tidak akan berlama-lama. Selebihnya akan cepat tenang kembali. Luruskan niat, ya.
selalu seperti sholat, luruskan niat. Kita jarang tuh meluruskan niat. Dua, yang kedua, ibadah harus bagus. Pokoknya jangan takut ngadepin masalah. Udah pasti ada masalah, pasti, biasa aja ya. Kita harus siap ada kejadian yang cocok dan yang tidak cocok. Karena emang udah begini hidup ini. Sekarang begini, keluar kepleset, tengkurap, macam-macam ya. Ada yang makan pecel lele, ketelen itunya, durinya, nggak ada rencana. Tapi ya emang begini hidup ini, gak usah kagetan ya. Yang penting tiap kejadian ditolong Allah. Nah kuncinya ibadah bagus. Apa ibadah yang paling penting? Sholat. Pokoknya Bapak Ibu ingat ya, ada masalah langsung ingat Allah, langsung ingat sholat. Ingat Allah, berbaik sangka ke Allah, langsung ingat sholat. Boleh dimatikan lampunya Pak? Enggak apa-apa, Bapak nggak tahu, enggak ada masalah. Yang lain nggak usah ikut lihat ke sana ya, jadi malu Bapaknya. Jadi kalau ada masalah, berbaik sangka ya, ini pasti terbaik dari Allah, kemudian sholat. Yang berat dalam hidup itu kan nekennya di sini Pak. Persoalan itu ada yang persoalannya sama, ada yang menderita, ada yang biasa. Nah yang berat dalam hidup ini tekanan di sini, nyeseknya. Ada yang disebut monyet senyum, tapi yang disebut monyet ngamuk ya, jadi seperti monyet gitu. Ada yang persoalan biasa aja, marah-marahnya luar biasa. Padahal biasa aja, nah tergantung hati. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, artinya pertolongan Allah didatangkan untukmu lewat sabar dan sholat. Sholatnya bagus, hidup bagus Pak. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Yang disebut hidup berkualitas tuh hidup yang imannya kuat dan amalnya bagus ya, bukan kaya raya atau naik jabatan, itu casing biasa aja, nggak usah kagum. Jadi hidup berkualitas itu adalah namanya hayatan thayyibah. Itu kuncinya ada dua, iman dan amal soleh, hidup bahagia tuh. Nah orang yang sholatnya bagus, imannya menguat, amalnya meningkat, akhlaknya jadi bagus. Nanti ada jalan keluar sendiri kok Pak. Nggak bisa semuanya dipikirkan oleh kita, otak ini terbatas. Kalau sholatnya bagus, Allah nolong. Walaupun tidak kepikir, nanti akan ada. Tidak harus semuanya kepikir. Makanya kalau anak ada masalah, gini, kalau istri marah-marah, diapain Pak? Disolatin ya. Bukan jenazahnya. Maksudnya istri marah, Bapak dengar, udah gitu sholat. Sama ibu juga Bu. Ibu jengkel sama suami, cemburu sama suami, pusing mikirin anak, ambil wudhu, sholat. Sedih, sholat. Syukur, sholat. Takut, sholat. Ada keinginan, sholat. Kenapa? Karena saat terdekat seorang hamba, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fahuwa sajid. Saat terdekat kita dengan Allah adalah ketika sujud. Makanya orang yang banyak sujudnya, banyak kedekatannya ke Allah. Orang yang jauh dari Allah pasti malas sujud.